Halo, nama saya Alul Gavilia. Saya peserta Latsar dari BPSDM Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, gelombang 3, angkatan 16, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai manajemen ASN yang merupakan materi dalam pembelajaran agenda 3. Selamat menyaksikan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi dan tugas ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Aparatur sipil negara ada 2 macam nih. Yang pertama ada PNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil. Yang kedua ada PPPK, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Lalu, apa sih bedanya PNS dengan PPPK? Pada PNS terdapat hak berupa gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan pensiun serta hari tua. Sedangkan di PPPK mendapat hak berupa gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. ASN juga memiliki kewajiban seperti yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya, yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keempat, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang keenam, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Sistem merit, yaitu merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, yaitu berupa kompetensi dan kinerja. Manfaat sistem merit ini pada organisasi, yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dan yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu pertama,
menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dasar hukum dari manajemen ASN sendiri yaitu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimulai dari pasal 55. Manajemen pada PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir serta pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, disiplin, dan perlindungan. Sedangkan manajemen pada PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pada penggantian pejabat pimpinan tinggi, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paling lama jabatan diduduki selama 5 tahun. Yang kedua, memenuhi target kinerja tertentu. Yang ketiga, mengikuti seleksi ulang uji kompetensi. Sedangkan manajemen pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan dimulai dari pembentukan panitia seleksi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman jabatan yang kosong, diikuti dengan pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan diakhiri dengan pelantikan. Jika terjadi sengketa pegawai ASN, maka diselesaikan melalui upaya administratif. Namun jika keberatan, maka diajukan secara tertulis kepada atasan. Upaya administratif tersendiri yaitu berupa keberatan dan banding administrasi, yang dimana ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Sekian materi manajemen ASN kali ini. Semoga kedepannya banyak pegawai ASN yang memiliki sikap profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya Alul Gavilia, pamit undur diri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam pembaruan!